Masalah ngedesak toko emas milik dari SD itu tuh seperti apa nih Pak? Terima kasih untuk teman-teman infotainment. Kami bangga bahwa konsistensi dari teman-teman terus mendorong kasus ini terkait dengan dugaan bisnis emas milik dari SD yang namanya adalah SD Gold. Itu kita kan sudah telisik bahwa bisnis ini diduga adalah bagian dari aliran yang terkonsolidasi pada dugaan tindak pidana korupsi itu. Nah, itu terlihat bahwa akhir-akhir ini informasi terkait SD Gold itu kan di drop ya, dan itu kita sudah dapatkan data-datanya bahwa pada line kelima, artinya lapis kelima di antara pemilik konsolidasi saham dan atau pemilikan perusahaan, nanti akan ditemukan orang-orang besar, pemain-pemain emas. Itu ada biasa kalau di sana di dunia itu keluarga itu dikenal dengan nama LO gitu ya. Itu baru nanti di penghujung ada tokoh besar yang terkonsolidasi juga dengan partai politik, ada nanti di situ. Namun bahwa memang lapis-lapisnya luar biasa. Jadi kita mau mengatakan seperti ini. Ini adalah kasus yang sangat menarik jika Kejaksaan Agung menelisiknya dengan cerdik. Bukan sebatas standar bahwa ada dugaan-dugaan yang lain. Tapi kami sudah melihat bahwa Kejaksaan Agung menggunakan metode yang unik. Pertama, kasus ini kan publik tidak begitu tahu, tetapi dimunculkan nama Helena Lim. Nah, ini membuat publik menjadi tertarik. Lantas yang paling booming adalah ketika disebutkan nama Harvey Muiz, terkoneksi nanti dengan SD. Nah, ini kan baru nanti capaian menjadi debatable ketika angkanya adalah diduga sampai bisa menimbulkan kerugian negara karena harus memperbaiki dampak lingkungan atau nilai keekonomiannya sampai 271 triliun. Lalu dikait-kaitkan kalau di Vietnam aja dihukum mati, kok di sini kok hanya mati gaya, kan gitu ya. Kalau di Vietnam itu kan dihukum mati. Tapi untuk kasus 271 triliun di kasus tambang timah itu hanya mati gaya sementara doang gitu. Nah, oleh karena itu kepada Pak Jaksa Agung, Bapak Ibu penyidik di Kejaksaan Agung, kita berharap agar kasus ini jangan lagi dibuat tidak sampai pada corporate crime-nya. Ini sudah harus sampai pada kejahatan perusahaan. Karena memang luar biasa. Bukan sekarang ada debatable, malah sekarang mau cuci tangan nih orang yang harusnya tersangka tetapi belum tersangka kan ya. Mulai cuci tangan bahwa tidak ada dalam perusahaan dan lain. Udah, kita bisa nanti buktikan kok. Orang yang disebut tidak terkait pada perusahaan itu, sesungguhnya dia adalah pembeli perusahaan itu. Nah, bisa kita nanti bantu dari konteks kapan ada rapat dan lain-lain. Sekarang malah asumsi dasar adalah ini ada upaya untuk mengorbankan hanya segelintir orang. Itu dilakukan oleh mereka-mereka. Jadi terhadap kasus ini kita berharap jangan lagi disia-siakan, tapi harusnya momentum ini dimanfaatkan dengan baik oleh pihak Kejaksaan Agung. Harapan kita demikian. Oke. Di siapa sih Bang dibalik nama-nama dari usaha yang didirikan ini yang emas nih khususnya, ada siapa sih dibalik itu nama-nama? Nama-nama itu luar biasa ya. Kita belanja dari Kementerian Hukum dan HAM data-data, lalu kita analisa, lalu kita pelajari alur, kemudian bagaimana mereka mendirikan korporasi itu, banyak hal lainnya. Ini ternyata masih kecil terkait dengan transaksi perdagangan atau bisnis emasnya SD ini kecil ini. Nah, yang kita harapkan adalah selain bahwa dugaan tindak pidana korupsi, ada dugaan penyimpangan kewenangan pada iup pertambangan PT Timah Persero Tbk. Nah, ini yang terbaru. Kami duga Kejaksaan Agung sudah menyiapkan nih. Ada terbukti aliran dan jumlah uang pada saat tata niaga atau jual beli ekspor dari timah ke luar negeri ini. Kami yakin Kejaksaan Agung sudah pegang. Nah, disinilah nanti mungkin publik makin terkesima dan makin salut kepada Kejaksaan Agung tentang jumlah uang yang luar biasa besar. Di sini ada upaya untuk membengkakkan ongkos produksi, tetapi menekan harga jual ke luar negeri. Luar biasa ini.
Kami sedang menyiapkan data karena mudah-mudahan di minggu depan, di akhir minggu depan, data-data korporasi yang terkait di situ, dan ada mantan petinggi sekelas menteri terlibat di sini. Kita akan ungkap di minggu depan. Bang, tapi kalau dilihat toko ini tadi kan setelah saya telusuri hari ini tadi nampaknya nggak ada toko fisik ya Bang, atau dalam arti offline. Itu bagaimana tuh Bang? Kalau nggak ada toko offline-nya begitu tuh Bang? Kan kalau Mencari offline datanya gitu loh. Gitu. kita udah dapet kok. Kita udah menyiapkan itu semua. Malah nama-nama orang dan nama perusahaan di dalamnya kita udah pegang. Jadi nggak sulit kok. Jadi kami ada juga pengkayaan informasi antar civil society, kemudian mendorong kepada kawan-kawan di Kejaksaan Agung penyidik supaya mereka dapat tambahan informasi lainnya. Harapan kita kasus tambang timah, komoditas timah ini bisa menjadi role model yang dihasilkan Kejaksaan Agung untuk menelisik tambang emas, tambang nikel, tambang-tambang lain. Kami yakin mereka mampu. Begitu. Bang ngelihat abis disita juga mobil dari Sandra Dewi sendiri terbaru hari Jumat. Ini pasti banyak karena kan angkanya triliunan. Yang disita itu baru berapa sih? Kecil itu. Dan ketika Kejaksaan Agung bisa menghadirkan hitungan ahli terkait cemaran dan atau kerusakan lingkungan, yang kemudian Pak Jaksa Agung sering mengkumandangkan bahwa ada sisi perekonomian di sini, kerugian perekonomian, ini luar biasa. Jadi artinya pola pikir kejaksaan itu sudah berbeda dengan pola pikir aparat hukum lainnya. Mereka mumpuni karena itu. Lepas nanti di peradilan itu mungkin terbalik atau menjadi tidak setajam saat ini, biarlah itu, walau-walau nanti biar nanti publik yang menilai, yang netizen plus 62 menilai yang benar itu, yang udah baik itu Kejaksaan Agung atau pengadilan kita, biarkan aja itu. Kami yakin dengan mereka. Artinya yang disita belum seberapa ya Bang, tapi Belum kan seberapa. ini tahapan untuk memiskinkan Ya ini salah satu, walaupun belum ada undang-undang perampasan aset di Indonesia, tetapi dengan menggunakan ketentuan hukum pidana umum, dengan disita kan sudah sebenarnya identium itu kan. Cuman kalau memang disita ini memang lebih capek penyidik membuktikannya. Kalau perampasan aset itu kan bisa terkoneksi dengan cepat gitu ya, alurnya bisa sekali klik bisa bagaimana gitu. Nah intinya kita memberi dukungan dan kita harapkan agar Kejaksaan Agung jangan lagi takut-takut. Netizen plus 62 ada di belakang Kejaksaan Agung. Insya Allah begitu. Tapi after dari pengamanan barang mobil mewah tersebut, Kejagung juga ada kemungkinan untuk mengusir Sandra Dewi nih Bang dari apartemen ini Bang. Sampai ke situ ya. Kalau itu sebenarnya kami bukan ranah kita ya, tapi kalau itu terjadi baik juga sih kalau itu. Tapi kan yang kita mau lihat adalah itu kecil. Saran kita dikejarlah jet itu kan. Kabarnya jet itu kan lagi di Singapura Bang. Nah iya, kan itu yang kita ungkapkan bahwa itu berada di Bandara Seletar di Singapura, 20 km dari Changi. Itu bandara tua sejak zaman perang kemerdekaan Perang Dunia Kedua. Itu adalah bandara yang dibangun Inggris. Itu landasannya panjangnya 2,7 km, lebarnya 1,2 km. Itu 500-an hektar. Di situ transaksi terbuka dan di luar kelaziman transaksi. Makanya kita ungkap dan alhamdulillah Kejaksaan Agung sudah menyasar itu. Itu benar. Ini nanti akan mirip pesawat ini akan diambil atau disita mirip kejadian tindak pidana korupsi 1 ringgit Malaysia. Itu miripnya nanti. Jadi kalau kondisi-kondisi ini udah nggak apa-apa. Kita dukung aja Kejaksaan Agung. Kita nanti bagaimana berharap agar mungkin ini akan berdampak politik luas. Tetapi Pak Presiden Jokowi kan udah dukung. Tokoh-tokoh negara kan sudah dukung. Pemberantasan korupsi itu harus dihabisin. Tapi kalau masih ada takut-takut sayang juga gitu. Namun kami cermati kan ini ya Kejaksaan Agung sudah menyita beberapa smelter. Kalau nggak salah sudah 4 disita di smelter itu kan. Nah berarti udah bener ini, udah on the track Kejaksaan Agung. Tinggal kita tambah lagi data-data lain. Termasuk kami akan menyiapkan data korupsi real pada ongkos produksi, nilai jual, dan ekspor. Kami sedang siapkan itu.
Bang, balik sedikit Bang terkait dengan emas gitu kan. Data tersebut ngelacaknya seperti apa nih Bang? Kan 40 bisa dikatakan 404. Tadi saya akses coba websitenya emasnya Sandra Dewi. Itu nilai berapa sih yang sangat merugikan yang masuk ke dalam Seminimal itu? minimalnya 50 pesor akan udah ada beli dari toko emas itu. Seminimal 50 orang, 50 orang. Nilainya berapa tuh? Dengan asumsi itu sudah hampir 6 tahun dia buka SD Gold itu. Dengan asumsi 10 orang aja beli 1 tahun. 10 orang aja pesohor membeli, 50 orang ada di sini. Tapi bukan berarti mereka membeli itu menjadi salah. Tidak. Cuman yang beli ini jadi agak capek menjadi saksi. Benarkah Anda membeli di toko emas ini? Kalau memang toko emas ini nanti dikuatkan dan diyakini mendapat atau teraliri dari uang TPPU kasus korupsi ini, kan itu tinggal bagaimana penyidik. Namun kita yakini dan kita harus hormat kepada mereka. Kebetulan kita juga komunikasi, mereka mempunyai kemauan yang kuat. Kalaupun mungkin ada kemauan politik yang mengganggu itu di level atas. Kalau di level menengah ke bawah itu waduh kuat sekali tuh teknisnya. Nah, tinggal kita doa, mari bersama-sama nih di Indonesia mengawal dan mendukung Pak Jaksa Agung dan Pak Jaksa Agung Pidana Jampitsus lah, supaya tangkap tuh perusahaan-perusahaannya. Ini nggak cukup merusak sampai 271 triliun itu kalau orang. Ini pasti ikut badan, artinya korporasi. Kalau orang per orang berapa orang lah, 16 orang tersangkanya. Tapi korporasinya ini loh, makanya bikunya bisa sampai hampir puluhan biji. Dan perusahaan-perusahaan di sini kan nggak tanggung gitu. Lalu ngelacaknya sendiri seperti apa nih Bang? Kan kalau 404 itu kan masih bisa dibangun kan ada teknik. Kita udah pegang kok data tekniknya udah. Sejak kapan tuh Bang? Ya menyoroti. Sudah kita soroti dari awal, kita udah antisipasi. Jadi setiap hal-hal seperti kasus Rafael Alun Trisambodo kita datangin rumahnya yang belum didatangin penyidik malah. Jadi kita kasih real contoh ini loh. Kan kita memberikan informasi. Artinya netizen mempunyai hak, mempunyai kewajiban, mempunyai keinginan bersama-sama supaya uang negara jangan dicuri seenaknya, jangan semudah itu gitu. Tapi IAW sendiri datang langsung pernah ke tokonya? Enggak. Belum. Kita datang dengan kekuatan apa ya? IT aja mendeteksinya. Makanya kita sebut ada beberapa nama yang terkonsolidasi tanda kutip ya, Raja Emas Indonesia. Anda gitu. Tapi di sini dikatakan juga banyak pihak mengatakan bahwa Sandra Dewi ini adalah TPPU pasif Bang. Gimana nih Bang? Kalau beberapa pihak itu menyebut bisa jadi ya, karena memang ini kan 7 tahun usia transaksi ini kan. Atau katakanlah dia 2018 minimal dia sudah 5 tahun. Kan nggak mungkin juga kurang memahami sumbernya. Jadi sederhana selalu kami ulang-ulang adalah Bill Gates sendiri, Elon Musk sendiri nggak pernah memberikan jet kepada keluarganya sebagai hadiah entah ulang tahun kayak gitu. Gitu deh. Itu orang kaya dunia loh. Lah ini orang yang katanya kaya tapi pajaknya belum pernah kita lihat besar. Siapa yang meyakini bahwa pajak mereka pernah bayar besar? Nggak ada, bukan? Itu untuk teman-teman. Terkait dengan masa penahanan seperti apa nih Bang? Waduh, saya belum sampai situlah kita sampai pada bagaimana dugaan aliran uang, kemudian making money-nya minimal kita coba sampaikan pada publik volume money-nya loh, sampai kemana-mana. Kayak ini aliran air di sawah dari sungai sampai kemana-mana kembali lagi ke sungai kan. Ini nanti di belakangnya itu kami sebut dari toko emas atau produk SD Gold ada 5 perusahaan lapis ke belakang itu ada nanti politisi. Yang menarik ini kan banyak melibatkan orang dan beberapa aplikasi ini dalam menjualkan. Apakah ini akan terseret juga nanti? Kemungkinan menjadi saksi awal ya. Kalau memang tidak terseret bagus juga, tapi kalau terseret ya memang ya harus ikut bertanggung jawab dalam konteks itu. Terkait dengan yang awal-awal dia launching membagi-bagikan itu, apakah itu akan diminta kembali atau seperti apa Bang? Biarlah aparat penyidik nanti yang menentukannya, tetapi kita ikut memberi masukan harus bertanggung jawab atas kejahatan terhadap negara. Terima kasih. Oke, makasih.